Belajar esok itu nanti seperti itu, otodidaktisme, dan Anda harus mau akses digital, visual, personalize, sosial, terbuka, merdeka, dan seterusnya. Di masa depan, smart school atau smart campus itu bukan hanya punya ruang-ruang nyata, tapi ruang mayanya yang lebih banyak. Dan teknologi menjadi penyedia ruang-ruang maya. Bahasanya learning space. Learning space itu sekarang banyak banget. Gitu ya, banyak banget. Nah, platform tool baru selalu hadir tiap bulan mungkin ya. Saya mengamati tool-tool yang ditawarkan dalam bentuk ini misalnya ya, yang hijau kotak ini namanya Google Classroom. Guru-guru kita selama pandemi itu masuk ke situ. Sehingga yang dikatakan Pak Yunus, tiba-tiba jarak jauh, ya tidak hanya Zoom saja. Kalau bisa gurunya mengelola Google Classroom, sudah terdesain, disiapkan lebih dulu, belajar jarak jauhnya minimal tertolong dengan tahapan ADI-nya itu. Nggak bisa kita hanya implementasi langsung Zoom. Itu Pak Ojat di simposium lalu di Interkontinental mengatakan yang ngaku-ngaku PJJ itu karena salah. Pak Yunus tadi menegaskan, jangan kira sudah Zoom sudah PJJ. PJJ not that easy gitu ya. Jadi Slack sekarang bisa kerja, orangnya tersebar di mana-mana, aplikasinya ada Slack. Ada lagi macam-macam. Ini akan ada banyak sekali pilihan di mana Anda itu bisa memanfaatkan teknologi. Memang ada efek-efek negatif dari Google, dari penggunaan teknologi. Itu ada, saya tulis di pojok sana, ada Dunning-Kruger effect. Apa itu? Cari sendiri. Anda harus learning, karena lifelong learning, autodidactism itu kewajiban untuk hidup di abad ini. Jadi teknologi pendidikan sering dijadikan kajian untuk awal orang mengenal bagaimana hidup bertahan belajar di era digital. Tapi itu tidak cukup, karena sebenarnya memang kita harus open mind, harus shifting paradigm. Kita bukalah kesediaan, willingness kita untuk mendengar, melihat, mau menanya gitu ya. Walaupun menanya itu kadang-kadang ya kesempatannya nggak dapet gitu ya. Tapi coba dah dipertanyakan, dipikir, dijawab sendiri gitu. Memang kadang-kadang nggak selesai jawab sendiri itu. Ya, kemarin ketika ada Prof. Gary, saya sebenarnya mau nanya itu. Mau nanya sebenarnya impaknya pandemi itu di Inggris kayak apa gitu ya. Tapi memang nggak dapat kesempatan kemarin tuh, tapi saya semalaman memikirkan itu gitu. Is there any impact? Is there any positive impact after pandemi melanda kita itu? Saya yakin pasti ada gitu ya. Kalau pertanyaannya itu kemarin didiskusikan kepada banyak orang, is there any positive impact of pandemic toward learning or education in our situation? Cara bertanya ini dijawab dengan bahasa Madura ya. Jawabannya apa? Definitely ya yes kan gitu ya. Mbak Ika, kalau bahasa Maduranya apa itu? Jadi sebenarnya kita belajar ini, tahu ini dari kasus besar, kecelakaan besar yang namanya pandemi ini. Kita harus syukuri. Kita eksistensi PTP itu saya bersyukur. Baru sedikit dikenal karena pandemi. Ya apa sih, memang saya sedih juga. Kok pandemi yang membuat kita dikenal gitu ya. PTP ini mencapai jumlah yang saya bayangkan sudah separuhnya yang saya hitung, saya targetkan 7 tahun lalu.
2016 saya sudah menghitung kebutuhan PTP, 2015 itu saya survei nasional, itu memang 5.000-an PTP itu yang kira-kira diperlukan di berbagai kementerian dan Pemda. Tapi hari ini sudah separuhnya dan lainnya sudah pada ngitung formasi, jumlahnya sudah mendekati 5.000. Memang belum diangkat, tapi sudah ada formasinya. Jadi teman-teman akan bertambah ya temannya, jangan khawatir. Jadi isu-isu tentang pendidikan jarak jauh, belajar mandiri itu melanda semua, termasuk ASN. ASN pun nanti enggak training, tapi learning. Mbak Nanda kemarin sudah mendapatkan penegasan dari Menpan. Ketika Pak Ari menegaskan bahwa aparatur nanti enggak dikit-dikit minta training, enggak, tapi suruh learning. Lah learning itu nanti pakai open, distance, dan macam-macam flexible learning, dan memang platform-platform teknologi yang mendukung namanya mikrokredensial, nano degree, massive open online yang memanfaatkan OER itu banyak sekali dan teman-teman harus mengenal berbagai learning tool maupun technological platform yang memungkinkan Anda berinteraksi, berkolaborasi, melakukan self learning. Andalah menjadi yang mengambil prakarsa inisiatif untuk mengembangkan kemampuan diri Anda. Jangan kalah ya, anak-anak sekarang yang namanya Gen Alpha yang lahir tahun 2000 ke sini itu sudah melakukan itu. Without any perintah atau instruksi dari gurunya, mereka berinisiatif. Mereka mencari, mereka searching, browsing, menyelesaikan apa yang dia penasaran, yang dia ingin tahu. Anda harus berani mengakui bahwa seperti YouTube, dan ini melahirkan model pembelajaran yang sangat populer namanya Flip Classroom, di mana kelas belum dibuka, orang udah masuk, sudah belajar, sudah nonton, sudah nyimak rekaman dosennya ngomong, rekaman gurunya ngomong di kelas yang tahun lalu, dan itu membuat belajar itu menjadi sangat efektif karena belum masuk sudah pinter. Ketika ketemu gurunya tinggal nambah pinter lagi. Ini model-model yang lahir karena dipaksa oleh pandemi. YouTube, WhatsApp menjadi populer untuk lahirnya model pembelajaran baru seperti Flip Classroom, hybrid learning, blended learning, dan silahkan dicoba. Anda harus menggunakan tool, kalau belum tahu caranya tutorial. Tentu teman-teman yang ikut simposium tahun lalu, saya udah memaksa teman-teman untuk pakai itu waktu di Intercontinental sebenarnya, pakai Mentimeter. Tapi waktu itu ya biasalah, belum pada percaya. Ya, yang saya omongin. Ternyata hari ini kita simposium kali ini Mentimeter sangat efektif untuk membuat komunikasi antara narasumber dengan Anda. Paling tidak kita bisa menerka pemahaman Anda tadi disajikan Mbak Ika tadi. Hal-hal yang seperti ini mengantarkan Anda menjadi smart learner, independent learner, pembelajar yang merdeka, pembelajar sepanjang hayat, di mana Anda bisa mengambil peran learner as producer, as publisher, user, dan reviewer. Belajar itu loh harus percaya sama kanan kiri, bahkan ke bawah. Jangan hanya saya mau belajar kalau ada orang yang saya anggap di atas saya. Enggak, ya. Gunakan tool, tutorial tersedia, pilih tujuan, Anda bisa pakai berbagai macam learning tool. Learning tool ini kalau kita tengok, ada ratusan, yang selalu ada inovasi baru, diciptakan baru, dan ya semuanya bagus. Ada naik turunnya aja. Zoom itu sedang naik, tapi sebelum pandemi saya meminta Zoom di kantor kita, nggak mau kantor kita mengadakannya Cisco Webex. Tapi setelah Zoom naik, tahun 2000-an itu, Google Meet memperbaiki dan dia pengen nyalip, tapi nggak berhasil. Tapi selain 3 yang saya sebut tadi, aplikasi untuk Google Meeting, untuk
virtual meeting itu banyak. Ada yang gratis-gratis yang kalau mau dipakai ya nggak usah repot-repot berlangganan gitu. Nah, ini adalah klasifikasi dari top itu yang paling banyak dipakai dan bagus. Ada tool for personal learning, PPL, lingkarannya merah. Yang masuk lingkaran merah itu aplikasi apa saja, Anda lihat tadi, ya, YouTube di situ, Duolingo di situ, dan lain-lain ya. Tapi Vimeo yang membuat video dan seterusnya itu ya lumayan juga menolong, populer juga. Yang lingkaran hijau, tool for WPL ya, workplace learning, itu juga ada gitu ya. Di dalamnya termasuk Slack tadi yang saya sebut itu. Yang untuk for education juga ada Quizzes, ada tadi Google Classroom, ada Moodle, Mentimeter tadi itu, lingkaran biru. Ini adalah semua platform, semua tools yang memungkinkan Anda belajar tak terbatas topik kontennya dan bisa dilakukan suddenly, seketika. Itulah yang disebut ubiquitous learning, yang merupakan derivasi turunan dari M-learning, mobile learning. Mobile learning lebih banyak variasinya, tapi salah satunya adalah yang ada di embed dengan menggunakan teknologi yang Anda miliki, itu Anda bisa hebat. Banyak di YouTube Anda akan tahu polyglot yang menguasai banyak bahasa itu berkat YouTube, berkat Duolingo, Vikinaki, atau siapapun banyak ya, Ival, ada Khairul, siapa itu anak-anak Indonesia yang bisa sangat leluasa diterima bergaul dengan anak-anak dari seluruh dunia. Itu pasti perbaikan generasi yang luar biasa. Indonesia ini besar, Anda jangan memperkecilnya. Gitu ya. Kalau Anda memperkecil itu semua, ya memang Anda akan kecil gitu ya. Itu akibat dari mindset Anda. Harus dilakukan shifting dan harus bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita belajar itu dengan siapa saja? Kalau Anda menjawab ini, Anda pasti akan kenal Byju's, akan kenal Duolingo dan Khan Academy, atau bikin banyak sekali dari yang lingkaran-lingkaran tool tadi sudah Anda masuki. Kalau Anda mau ikuti Elon Musk tentang cara belajar, ya gunakanlah, jadikanlah ini tantangan. Tantangan bagi saya untuk mulai. Jangan besok. Dari hari ini, cobalah Anda pertangkas ujung jari Anda untuk mencoba. Paling gagal risikonya. Ya jangan gitu dong Pak Pur. Iya, orang belajar itu kegagalan itu pasti ditemui. Failure itu pasti. Kalau orang belajar sukses terus, ya almost impossible. SpaceX itu Elon Musk berkali-kali meluncurkan roketnya itu jatuh. Coba Anda cari itu. Wah, satu roket berapa juta dolar Pak Pur? Iya. Emang gila kan orang mau seperti dia itu siap gagal. Kalau Anda kan, saya kan nggak siap gagal. Ya. Betul? Ngelamar 3 kali sudah mau bunuh. Gantung diri di pohon cipluan. Quizzes dan lain-lain, support tool untuk learning ini tiap hari berubah, dan ada yang mendukung namanya synchronous learning, ada yang asinkronus. Kalau ikut simposium ini nggak sempat, atau nggak nyimak karena di sini sibuk ngobrol, don't worry. Makanya kami cuek aja kalau ada yang santai, nggak mau nyimak, nggak mau dengerin Purwanto, ya rapopo. Tenan, aku marah. Loh piye Pak Pur kok bisa cuek? Ya cuek. Kenapa? Lah yang butuh kan bukan saya.
Menyimak ini itu bukan kebutuhan saya. Saya ini sudah males suruh ngomong ini sebenarnya, saya sudah nanya ke panitia, apa aku harus ngomong? Bosen saya. Tapi maksud saya bukan seperti itu, maksud saya gini loh, kalau Anda nggak nyimak sekarang, toh nanti videonya sama Mbak Nanda diupload ya kan? Dan kalau Anda mendengar saya nggak ngeh, Anda bisa putar berkali-kali, baca lagi, cari apa yang ditulis Pak Pur. Itu maksud saya, belajar itu ya kayak gitu kok. Apakah Anda begitu dijelasin di kelas oleh guru itu langsung cespleng, cling? Ya ora. Are you willing untuk ngulangi apa enggak, resitasi? Sinau zaman dulu saya sekolah kan ngulangi yang di kelas tadi apa. Kalau Anda masih mau mendengar dari dunia maya, itu namanya asinkronus, enggak ketemu langsung, di saat yang sama, di ruangan yang sama, Anda masih terbuka sekarang itu. Bahkan Anda bisa ngaji dari kiai yang sudah tidur, yang sudah almarhum, bisa belajar dari ilmunya Sokrates yang sudah mati lama. Itulah berkat teknologi. Lakukan. Jangan besok. Ya, jangan besok. PTP itu punya tugas banyak. Tadi udah dicontohin antara lain Mas Adning dan nanti masih ada yang lain, saya harapkan berbagi teman-teman yang dari GTK, selama ada di GTK memulai apa, bisa saling cerita, mulailah bertransformasi dengan berkolaborasi, dengan sejawat seprofesi, dengan profesi lain, dan silahkan membuka ruang-ruang untuk bisa diakses atau mengakses, dan menerima keberadaan orang-orang lain untuk menjadi mitra, menjadi sejawat, menjadi kolaborator.